Apa sih yang akan gua lakukan di 2026 ini untuk menjadi miliarder ya? Anggap uang gua di-reset semuanya dari nol, apa yang gua akan lakukan? Yang pertama akan gua lakukan ya kalau gua mulai dari nol lagi, adalah gua akan stop untuk terlalu banyak lihat kanan kiri. Artinya apa? Gua akan stop untuk ngejar terlalu banyak hal, ya. Kalau misalnya gua mungkin berkaca ya, gua balik waktu ke gua umur 15 tahun, yang gua lakukan waktu itu terlalu banyak ya. Padahal gue tahu, jadi gue punya income dari jualan online. Gue pernah jadi agen properti juga. Gue juga jadi wedding organizer ya, satu weekend. Jadi gue punya 3 pekerjaan yang gue lakukan berbarengan. Dan menurut gue ini hal yang gue gak akan pernah lakukan. Jadi karena waktu itu gue kurang uang, ya gue pengen punya uang untuk gue bisa berinvestasi di pasar modal, apapun gue lakukan ya. Jadi gue kerjanya serabutan. Dan gue yakin kalian yang baru mulai, ya ketika kalian nyari-nyari di online gitu kan, kalian nyari gimana caranya bikin duit pakai AI gitu, gimana caranya bikin duit secara online. Kalian nyari, terus ada satu orang misalnya di internet jawabnya, oh ini dropshipping, oh ini bikin marketing agency-nya, ada yang bikin lagi, oh bikin video YouTube, bikin content creator, ada lagi yang jadi ini, jadi itu. Kebanyakan, makin kalian cari gimana caranya bikin duit pakai AI, kalian makin bingung, habis itu kalian gimana caranya kalian bisa beneran bikin duit pakai AI, ya kan? Harusnya waktu itu gue bisa identifikasi gitu, oke, gue mayoritas uang gue tuh 50% tuh dari mana? Ya itu dari jualan online, ya gue jualan online di Kaskus dengan Tokopedia waktu itu. Harusnya yang gue lakukan adalah 100% fokus gue itu ditaruh di sana. Gue nggak jadi orang serabutan, gue nggak coba jadi agent properti, gue nggak coba jadi wedding organizer, gue nggak coba terlalu banyak hal. Gue waktu itu begitu karena gue sama kayak kalian ya kan, gue cari ya kan di internet gimana caranya bikin duit. Ada bisnis model ini, ada itu, ada ini, ada itu. Gue dengerin orang, gue banyak baca buku tentang pengembangan diri ya kan, dibilangnya di situ, oh nggak boleh income tuh cuma satu keran ya kan, kerannya harus banyak. Tapi itu gue tahu itu adalah hal yang omong kosong ya. Keran itu bikin satu yang besar dibanding banyak keran-keran kecil. Gue liat kebanyakan orang kaya itu kebanyakan fokusnya cuma di satu hal. Dia punya satu usaha yang dia benar-benar tekunin, dia kasih semua energi dia di situ ya. Dia bahkan jatuh gagalnya di situ. Jadi nggak cuma baru gagal sedikit, habis itu pindah yang lain. Nah itu kesalahan gue. Gue kebanyakan lihat kanan kiri, gue nggak milih satu jalan dan gue oke, ini jalan yang mau gue tempuh gitu. Di dalam dunia usaha, musuh dari semua pengusaha atau pebisnis itu adalah kompleksitas. Jadi makin kompleks aktivitas kalian itu makin susah untuk bikin duit yang banyak. Ya. Pengusaha yang besar itu suka hal yang simpel. Gimana caranya bikin duit dengan hal yang simpel. Kalian jangan cuma jadi generalis gitu. Ibaratnya kalian nilainya 50 tapi bisa 5 hal. Dibanding begitu kalian mendingan nilainya 100 tapi cuma bisa di satu hal. Karena dunia ini akan menghargai orang yang begitu lebih dibanding orang yang bisa 50 tapi di banyak hal. Gue kasih contoh ya, Warren Buffett itu hanya fokus untuk mengalokasikan uang yang dia punya, ya, yaitu capital allocation. Itu semua yang dia lakukan tuh cuma gimana caranya dia bikin capitalnya bekerja untuk dia. Dari dia awal sekarang sampai umur dia ya udah mau meninggal sekarang, itu sama gitu loh, yang dia kerjakan selama puluhan tahun ya, itu selalu sama. Kita ngomong Mr. Beast gitu, di industri yang lain, fokus dia apa sih? Fokus dia adalah gimana caranya bikin video YouTube yang paling entertaining yang bisa ditonton banyak orang. Jadi semua uang yang dia bikin itu dilempar balik ke dalam produksi videonya. Lo harus jadi orang yang seperti itu, jangan jadi orang setengah-setengah, mau jadi A, jadi B, jadi C. Pilih jalan yang lo mau tempuh dan fokuslah di sana. Belum gitu, banyak yang bingung mulai dari mana. Makanya kalian cari ide-ide bisnis. Sebenarnya ini nggak butuh ide-ide bisnis. Jawabannya kuncinya bangun usaha. Ya ini jalan yang usaha, jalan kedua tadi adalah satu. Ya kalian harus lihat adalah marketnya ini lapar atau enggak. Itu paling penting. Lo harus bisa ngasih suatu solusi di market yang lapar, di market yang akan ngasih kalian duit. Dan kunci satu lagi adalah marketnya ini punya masalah. Jadi satu, marketnya lapar punya duit, dia siap untuk bayar solusi lu. Dua, itu punya masalah. Contohnya, lu bisa beresin masalah kanker, lu akan jadi orang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena marketnya ini butuh banget gitu. Dan market ini uangnya banyak orang kaya yang mendapatkan kanker. Kalau lu bisa ketemu solusinya, lu akan jadi orang paling kaya di dunia. Makin besar problem yang dialami, maka solusinya akan semakin mahal. Gue akan kasih contoh ya. Banyak bisnis itu offline bekerjanya. Ya, mereka mungkin butuh aktivasi secara digital. Kalau lu bisa jadi yang sangat spesifik, contohnya lu kalau bikin agency ini terlalu lebar. Tapi kalau lu bikin yang sangat spesifik, oke, lu akan bantu misalnya klinik kecantikan untuk mengaktifasi digital lewat short form doang. Ya, lu cuman fokusnya di short form. Jadi gimana caranya klinik kecantikan ini punya organic content lewat TikTok, lewat Instagram, ya, lewat YouTube. Gimana caranya semuanya ini hanya short form ya, dan cuma di klinik kecantikan. Jadi spesifik tuh. Orangnya punya duit.
klinik kecantikan. Yang kedua adalah punya problem, punya masalah. Yaitu misalnya mereka kurang klien yang datang ke dalam klinik mereka. Jadi makin spesifik, makin bagus. Kalau lu cuma bikinnya, oke, gue bikin agency marketing. Buat siapa? Gitu. Makin dia mengerucut, itu kemungkinan lu bikin duit tuh akan lebih banyak. Jadi makin niche sebuah bisnis lu tuh, kemungkinan lu bikin duit akan makin banyak. Contoh lagi, kita lihat banyak pedagang-pedagang, ya kan, kalau lu mau ngomong di Tanah Abang, di ITC, di mana, itu mereka banyak yang punya stok, tapi mereka punya problem dengan mendistribusikannya ya, secara online. Lu bisa bikinin mereka bikin marketplace-nya, lu bikinin pakai ada live-nya di TikTok gitu. Terus lu bagi hasil, stoknya pakai stok mereka, lu bagi hasil, lu datengin semuanya. Itulah contoh bisnis-bisnis sederhana yang bisa langsung dikerjakan gitu. Cuman makan waktu lu, makan skill lu pakai handphone sama internet. Cuman banyak orang nggak mau kerjain. Kenapa? Karena mereka malas. Nah, ini kemalasan ini yang harus kita bisa hilangin. Atau mungkin lu punya keahlian pajak. Banyak influencer-influencer, kita lihat pedagang-pedagang yang nggak ngerti tentang sistem perpajakan ini. Lu bantu mereka untuk rapihin pajak perusahaannya, lu bantu mereka untuk rapihin SPT pribadinya, dan lu jual jasa spesifik misalnya. Cuman ke pedagang gitu. Atau cuman gimana caranya lu bikin solusi pajak ya, untuk influencer nih misalnya, yang belum terlalu mengerti gitu loh. Nah, itu akan menjadi ibaratnya niche usaha yang belum banyak disentuh sama orang. Dan kalau lu jadi market leader dari situ, lu bisa mendapatkan uang yang sangat besar. Butuh ide-ide bisnis ya. Jawabannya kuncinya bangun usaha, ya ini jalan yang usaha, jalan kedua tadi adalah satu ya. Kalian harus lihat adalah marketnya ini lapar atau enggak. Itu paling penting. Lo harus bisa ngasih sesuatu solusi di market yang lapar, di market yang akan ngasih kalian duit. Dan kunci satu lagi adalah marketnya ini punya masalah. Jadi satu, marketnya lapar, punya duit, dia siap untuk bayar solusi lu. Dua, itu punya masalah. Contohnya, lu bisa beresin masalah kanker, lu akan jadi orang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena marketnya ini butuh banget gitu. Dan market ini uangnya banyak orang kaya yang mendapatkan kanker. Kalau lu bisa ketemu solusinya, lu akan jadi orang paling kaya di dunia. Makin besar problem yang dialami, maka solusinya akan semakin mahal. Gue akan kasih contoh ya. Banyak bisnis itu offline bekerjanya. Ya, mereka mungkin butuh aktivasi secara digital. Kalau lu bisa jadi yang sangat spesifik, contohnya lu kalau bikin agency ini terlalu lebar. Tapi kalau lu bikin yang sangat spesifik, oke, lu akan bantu misalnya klinik kecantikan untuk mengaktifasi digital lewat short form doang. Ya. Lu cuman fokusnya di short form. Jadi gimana caranya klinik kecantikan ini punya organik konten lewat TikTok, lewat Instagram, ya, lewat YouTube. Gimana caranya semuanya ini hanya short form, ya, dan cuma di klinik kecantikan. Jadi spesifik tuh. Orangnya punya duit. Klinik kecantikan. Yang kedua adalah punya problem, punya masalah. Yaitu misalnya mereka kurang klien yang datang ke dalam klinik mereka. Jadi makin spesifik, makin bagus. Kalau lu cuma bikinnya, oke, gue bikin agency marketing. Buat siapa? Gitu. Makin dia mengerucut, itu kemungkinan lu bikin duit tuh akan lebih banyak. Jadi makin niche sebuah bisnis lu tuh, kemungkinan lu bikin duit akan makin banyak. Contoh lagi, kita lihat banyak pedagang-pedagang, ya kan, kalau lu mau ngomong di Tanah Abang, di ITC, di mana, itu mereka banyak yang punya stok, tapi mereka punya problem dengan mendistribusikannya ya, secara online. Lu bisa bikinin mereka bikin marketplace-nya, lu bikinin pakai ada live-nya di TikTok gitu. Terus lu bagi hasil, stoknya pakai stok mereka, lu bagi hasil, lu datengin semuanya. Itulah contoh bisnis-bisnis sederhana yang bisa langsung dikerjakan gitu. Cuman makan waktu lu, makan skill lu pakai handphone sama internet. Cuman banyak orang nggak mau kerjain. Kenapa? Karena mereka malas. Nah, ini kemalasan ini yang harus kita bisa hilangin. Atau mungkin lu punya keahlian pajak. Banyak influencer-influencer, kita lihat pedagang-pedagang yang nggak ngerti tentang sistem perpajakan ini. Lu bantu mereka untuk rapihin pajak perusahaannya, lu bantu mereka untuk rapihin SPT pribadinya, dan lu jual jasa spesifik misalnya. Cuman ke pedagang gitu. Atau cuman gimana caranya lu bikin solusi pajak ya, untuk influencer nih misalnya, yang belum terlalu mengerti gitu. Nah, itu akan menjadi ibaratnya niche usaha yang belum banyak disentuh sama orang. Dan kalau lu jadi market leader dari situ, lu bisa mendapatkan uang yang sangat besar. Jadi gue akan fokus untuk bikin usaha itu ya. Dan dalam usaha itu gue gak akan mikir untuk dapetin klien sebanyak-banyaknya. Contoh tadi yang short film dengan klinik kecantikan, gue itu gak akan fokus untuk nyari 10 klien yang bayar gue 10 juta. Gue akan fokus cari 2 klien yang bayar gue 50 juta masing-masing ya. Dari situ aja udah bisa income 100 juta. Nah, habis itu kan tinggal game antara kita ini bisa fokus atau enggak kerjain usahanya. Itu kan semua cuma gamenya angka. Dari 50 klinik kecantikan yang lo temuin, mungkin 1 jadi klien lo mau bayar. Jadi lo kalau mau dapat 2 ya lo temuin 100 begitu kan. Tapi problemnya gak semua orang punya ketekunan, disiplin untuk nemuin 100. Mereka baru nemuin 2 dan nyerah. So, oh ini bisnisnya gak untuk saya. Ya akhirnya diambil sama orang lain gitu.
kesempatan. Setelah gue punya usaha, gue akan fokus kalau gue mau jadi miliarder, gimana caranya gue manage cash flow-nya. Hal pertama yang gue belajar, gue akan belajar gimana caranya ngatur keuangan. Gimana caranya gue mengerti akuntansi, gimana caranya gue mengerti bahasa berbisnis. Gue akan selalu puter balik uangnya untuk kembangin usahanya. Apakah gue bisa hiring karyawan lebih baik lagi. Gue gak akan boros di gaya hidup. Gaya hidup adalah hal terakhir yang gue akan pakai uang gue. Gue akan coba untuk hire orang-orang, karyawan-karyawan lebih pintar dari gue untuk bangunin usaha gue, untuk bantuin usaha. Uang itu bukan untuk keren atau bukan dilihat keren sama teman-teman, karena opini mereka itu semua nggak ada gunanya. Buat apa kita impress seseorang yang mungkin juga gosipin kita di belakang. Jadi uang itu bukan untuk kalian beli barang-barang terbaru, bukan untuk pamer. Tapi gimana jaganya cash flow itu untuk kembangin usahanya dan keuangan pribadi kita ini lebih stabil ibarat. Gue akan kerja keras gitu. Gue akan nundukin kepala gue kalau gue mulai dari nol. Gue akan kerja keras nundukin kepala gue, dilihat orang kayak orang susah nggak apa-apa gitu. Gue naik motor, gue kayak orang susah, tapi uangnya banyak. Karena lebih baik jadi orang seperti itu dibanding orang yang sebenarnya punya tapi kelihatannya nggak punya gitu. Dibanding orang yang kelihatannya punya tapi sebenarnya nggak punya, karena kebanyakan orang seperti itu. Mereka lebih mikirin temannya, mereka lebih mikirin keluarganya, mereka lebih mentingin gengsinya dibanding keselamatan dirinya sendiri. Untuk kembangin usaha, lu harus bisa kontrol sama apa yang lu bisa lakuin. Kayak gue bilang tadi, yang lu bisa kontrol adalah jumlah klien yang lu akan temuin gitu, jumlah potensial klien yang lu akan ketemuin. Dan ketika lu udah dapet kliennya, gimana cara lu service mereka yang terbaik supaya produk lu ini terbaik, jasa lu ini terbaik. Mereka ngomongnya mulut ke mulut, lu nggak terlalu fokus untuk cari klien baru. Mereka akan refer lu ke teman-temannya. Itu yang akan gue lakukan kalau gue mulai dari nol. Gue akan fokus dengan produk dan jasa yang gue ini yang sebaik mungkin di market tadi, di market yang orang-orang yang lapar, orang-orang yang punya duit, ya orang-orang punya masalah yang gue bisa selesaikan. Gue tawarkan solusi dari masalah mereka dan gue akan minta uang dari sana. Dan waktu itu akan jadi hal yang penting ya. Gue akan coba sistemisasi waktu gue. Pagi itu gue akan ngapain, siang gue akan ngapain, dan malam gue akan ngapain. Pagi itu gue udah tahu, oke, gue mau cold call sekian klien. Oke, gue siangnya mau meeting sama sekian klien. Sore gue akan mau improve jasa gue ke mereka, gimana cara bikin mereka lebih happy. Malam gue akan review semuanya, gue akan review keuangan pribadi gue akan review cash flow bisnis gue. Itu gue akan lakukan. Dan kalau kayak tadi ya, 2 klinik aja bayar 100 juta, itu lu tinggal lu tabung semua, pengeluaran bulanan lu 5 juta, ya kan? Nggak nyampe setahun lu nyampe miliarder. Dan gue akan cari mentor ya, gue akan cari mentor di industri yang sama atau enggak at least mirip ya, yang udah 10 kali atau 100 kali. Idealnya 10 minimal dan ya lebih ideal lagi 100 kali gitu loh. Kalau gue mau bikin tadi ya, gue mau cari mentor yang udah bikin miliaran dari industri yang sama. Dan gue pengen belajar dari dia, oh gimana sih caranya gini, gue akan tanya ke dia, gue akan konsultasi dari dia. Karena sampai di level gue sekarang pun, gue kan ada goal yang mau gue capai di hidup gue. Gue punya mentor yang udah nyampe sana. Gue selalu nanya sama beliau, Pak ini gimana Pak? Menurut saya punya plan seperti ini. Gimana menurut Bapak? Oh dia kan koreksi, oh nggak begini Timothy gitu. Kalau menurut saya industri lebih bagus kayak begini. Perusahaan-perusahaan yang kamu investasi harusnya perusahaan seperti ini. Ya. Jadi gue pun nggak sendiri. Gitu. Gue punya mentor, gue punya komunitas sendiri. Gitu. Di mana gue bisa bertukar pikiran, gue bisa masuk dapat saran. Gitu. Karena satu nasihat dari orang yang tepat itu bisa menghemat bertahun-tahun kesalahan. Ya ini yang gue terlalu telat. Gitu. Gue pun telat untuk mencari mentor yang oke dan mentor yang bagus. Mentor yang bagus tuh bukan cuma yang 2-3 kali di atas kita, tapi yang 100 kali di atas kita. Ketika lu punya mentor yang seperti itu, mereka akan lebih wise untuk melihat oke jalannya bagusnya begini. Karena mereka udah lewatin semua, umurnya pun idealnya kalau mentor tuh umurnya jauh ya di atas kita. Gue juga akan kelilingin diri gue ya walaupun bukan mentor, tapi misalnya teman-teman ya lebih tua juga nggak apa-apa, tapi yang lebih ambisius. Karena ambisi itu contagious ya, jadi mereka ini orang-orang yang ambisius tuh akan kayak ngejalar energinya. Karena kan kita hidupnya semuanya energi. Kalau kita makin sering ketemu dengan orang-orang yang lebih ambisius, kita akan jadi orang yang lebih ambisius. Kita makin sering ketemu dengan orang yang lebih bijak dibanding kita, yang sering jatuh bangun dibanding kita akan jadi orang yang lebih bijak juga. Kita bisa belajar, oke, dari kesalahan teman gue dia melakukan ini, dari kesalahan teman gue ini dia melakukan ini. Yang bisa gue lakukan yang mana? Itu akan gue lakukan terus. Dan untuk jadi miliarder lo harus jadi ibaratnya lebih pintar dibanding orang lain. Lo harus selalu untuk mengkonsumsi informasi yang baru. Lo harus tahu dunia itu bergeraknya ke arah yang mana. Ya, itu bisa dibikin dengan kita memiliki teman-teman. Dan banyak orang yang gue lihat gagal tuh bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat menyerah. Mereka baru cobanya 2-3 kali mereka menyerah. Mereka baru coba usaha 2 tahun mereka menyerah. Gue itu bisa nyampe titik sekarang itu bukan dari 1-2 tahun. 1-2 tahun gue masih usaha gue stagnan aja. Dan kadang bosen setiap hari cuma datang gitu kan, gue packing, gue lihat warehouse-nya, gue ngecekin orderan. Bosen, kerjanya bosen setiap hari gitu. Pelan-pelan gue tabung, gue beliin saham, uang gue gitu.
itu bukan sesuatu yang keren gitu, nggak layak untuk difilmkan gitu, nggak keren. Dan gue lakukan itu selama bertahun-tahun gitu, gue tunjukin kepala gue, teman-teman gue nggak ada yang tahu gue punya duit, sampai semuanya itu kaget, wah kok banyak duitnya gitu, karena kerjanya udah lama. Dan itu ya mungkin kalau misalnya gue mulai dari nol lagi dan harus jadi miliarder, itu hal-hal itu yang harus gue lakukan ya. Jadi kaya itu nggak gampang ya. Lo harus berjanji sama diri lu sendiri bahwa oke, gue akan nyampe sana, tapi gue akan coba yang terbaik untuk nyampe sana. Karena kalau lu nggak janji sama diri lu sendiri, ini jalan untuk naik gunung ini sulit sekali. Lu akan menyerah seluruhnya. Walaupun nanti akan ada kondisi-kondisi sulit ya, yang lu nggak bisa kontrol, ya lu nggak bisa salahin siapapun. Lu harus coba jalan, ya. Lu jatuh, lu bangun lagi. Lu jatuh, lu bangun lagi. Memang naik gunung itu nggak ada yang gampang. Yang nyampe di atas itu lu akan ngerasa bahwa yang seru itu justru perjalanan ya, bukan ketika lu naik gunungnya. Tapi dari sudah naik gunung di atas, lu kan lihat karena ada gunung yang lebih gede lagi dan lu pengen naik yang itu. Lu turun, terus lu naik lagi yang itu lebih gede lagi. Ya. Dan gue pun begitu. Ya, gue selalu melihat ada gunung lagi yang lebih baru. Tapi setelah udah nyampe di atas sana, ya mungkin itu cerita untuk lain video. Dan untuk kalian yang mungkin nanti pengen tertarik ya untuk cari komunitas yang seperti ini, ya kalian bisa gabung aja di Discord. Nanti kita akan bikinin juga komunitas untuk teman-teman yang mungkin berusaha ya, udah punya omset besar, mau belajar berinvestasi, mau belajar berusaha, mau punya teman-teman dengan pemikiran yang sama. Ya nanti gue akan ada di sana juga untuk bantu pandu kalian gitu loh. Jadi ibaratnya kalau mentor pun nggak bisa langsung ya, kalian bisa cari ya mentor-mentor yang ada gitu loh, yang udah punya track record, yang udah punya usahanya udah banyak 100 kali, kalau idealnya 1000 kali bahkan dari apa yang kalian mau capai.